Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Saya benar-benar nggak sabar buat ngebongkar sebuah cerita comeback paling apik di dunia aviasi militer, plus rekayasa teknis gila di balik pesawat pengebom ikonik B-1B Lancer. Siapkan diri Anda, karena kita bakal ngebedah habis-habisan perjalanan luar biasa pesawat raksasa ini. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Gimana ceritanya sebuah pesawat yang udah dipensiunkan, dibuang ke Boneyard alias kuburan pesawat, malah bisa ditarik lagi buat ceri armada utama? Kita lagi ngomongin sebuah jet raksasa yang secara harfiah dipungut dari tumpukan rongsokan di gurun Arizona cuma buat terbang lagi di misi garis depan pada tahun 2026. Beneran kedengeran kayak plot film fiksi ilmiah kan? Tapi percaya deh, ini nyata. Dan kalau mau lihat bukti nyata dari kebangkitannya, pesonanya ada di sini. Pesawat dengan nomor ekor 860115. Bayangin, ini adalah pesawat yang resmi pensiun di tahun 2021, dibiarin berdebu di tengah gurun, dan sekarang dia kembali membelah langit. Mesinnya menderu, berfungsi 100% sebagai jet unggulan. Gimana hal mustahil ini bisa dieksekusi? Kuncinya ada di angka yang satu ini. Upaya buat ngebangkitin lagi jet ini benar-benar butuh dedikasi level dewa. Ada sekitar 200 penerbang dan teknisi sipil yang kerja keras siang dan malam ngebongkar dan ngeganti lebih dari 500 komponen vital supaya pesawat ini bisa hidup lagi. Ini bukan sekedar acara ngecat ulang ya, ini benar-benar transplantasi mekanis skala besar. Coba kita telusuri timeline gilanya, biar makin kebayang. Mulai dari masa pensiunnya di kuburan pesawat Boneyard tahun 2021. Terus, di bulan Juli 2024, pesawat ini diterbangin ke Pangkalan Udara Tinker buat perbaikan total yang super intensif. Masuk ke Februari 2026, dia mulai uji terbang. Yang unik, waktu itu bodinya masih dibiarin polos tanpa cat, bener-bener nampilin logam aslinya. Dan akhirnya di bulan April selesai dicat dan dikirim ke Pangkalan Udara Dallas di Texas. Oh ya, dia dapat julukan baru yang garang banget, Apocalypse 2. Pas banget kan buat sebuah kebangkitan yang epik? Nah, ngomongin soal awal mula yang penuh gejolak, sejarah si Bone ini dari awal emang selalu soal jatuh bangun. Lucunya nih, program pengebom ini tuh dulunya bener-bener pernah mati. Di tahun 70-an, desain awalnya yaitu B-1A disiapin buat gantiin B-52 yang legendaris. Tapi karena biayanya bengkak pesat, Presiden Carter ngebatalin program ini di tahun 77. Terus tamat dong? Enggak. Di tahun 81, Presiden Reagan ngehidupin lagi program ini. Kali ini sebagai B-1B. Kayak zombie kan, dia nolak buat mati, sampai akhirnya benar-benar beroperasi penuh di tahun 86. Lalu, apa sih yang bikin si Bone ini begitu spesial secara struktural? Gimana caranya merekayasa sebuah raksasa supersonik? Kalau kita perhatiin profilnya, kelihatan banget kecerdasan aerodinamikanya yang luar biasa. Sayapnya itu model variable geometry, alias bisa diubah-ubah, bisa direntangin lebar banget buat lepas landas yang kuat, atau ditarik rapat ke belakang kayak peluru buat melesat di kecepatan supersonik. Terus ditambah lagi sama 4 mesin turbofan afterburning raksasa di bagian belakangnya. Mesin inilah yang ngasih tenaga brutal buat terbang melintasi benua. Tapi ada satu pergeseran desain yang menarik banget nih. Prototipe asli si B-1A itu awalnya dirancang buat ngebut banget di ketinggian ekstrim, sampai Mach 2,2. Tapi pas diubah jadi B-1B, mereka rela nurunin top speednya jadi Mach 1,25. Kenapa coba? Supaya mereka bisa ngerombak bodinya untuk ngurangin pantulan radar secara drastis. Jadi pesawat ini dioptimalkan buat terbang super rendah, nyusup ke pertahanan musuh nyaris secepat suara, persisnya di Mach 0,96. Taktik penyusupan yang jauh lebih cerdas kan? Dan ngomongin soal angka-angka spesifikasinya, ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Berat lepas landas maksimumnya hampir 1,5 juta pon. Tapi rahasia terbesarnya ada di kapasitas muatan, 75.000 pon. Buat gambaran aja nih, B-1B ini dengan bangga ngebawa muatan senjata konvensional paling besar di seluruh armada angkatan udara saat ini. Makanya, wajar aja kalau harga per unitnya nyentuh angka 317 juta dolar. Harga yang sepadan buat sebuah monster udara. Nah, setelah Perang Dingin usai, pesawat ini harus beradaptasi lagi. Dari yang tadinya bawa nuklir, diubah fungsinya ke senjata konvensional buat era yang baru. Proses mekanis buat ngubah fungsinya ini menurut saya bener-bener gila. Buat menuhin perjanjian pembatasan senjata internasional, mereka nggak cuma ngotak-ngatik softwarenya aja. Mereka bener-bener ngebiri kemampuan nuklirnya secara fisik. Langkah pertama, mereka ngelas silinder logam ke dalam tiang gantungan pesawat, biar rudal nuklir nggak bakal bisa dipasang lagi. Langkah kedua, mereka cabut paksa semua kabel konektor khusus senjata nuklir di ruang senjata, biar sinyal peluncurannya mati total.
Sebuah solusi mekanis yang kasar tapi efektif banget. Dengan peran barunya, sang kuda beban ini akhirnya ngebuktiin tajinya selama seperempat abad di medan tempur, dimulai dari Operasi Desert Fox tahun 98. Dan dominasi pesawat ini di medan tempur bener-bener nggak main-main. Coba deh lihat statistik ini. Selama 6 bulan pertama operasi tempur di Operasi Enduring Freedom, tebak berapa banyak B-1 yang diterjunkan? Cuma 8. Bayangin, cuma 8 unit. Tapi kelompok kecil ini sukses ngejatuhin 67%. Itu lebih dari 2/3 dari total seluruh bom pintar JDAM yang dipakai sama pasukan koalisi. Kecepatan dan ruang senjatanya yang raksasa benar-benar ngebuktiin keunggulannya. Kalau itu belum cukup, data dari operasi pembebasan Irak ini lebih susah dipercaya lagi. Secara total penerbangan tempur, pesawat ini cuma nyumbang 1%. Cuma 1%. Tapi dari porsi terbang sekecil itu, mereka sukses ngirim hampir setengah, yakni 43% dari seluruh amunisi presisi. Ini ngegaris bawahi efisiensi yang absolut. Sekalinya si B-1 ini muncul, daya hancur yang dibawa benar-benar masif. Kita udah tahu dia ini kuda beban yang nggak ada matinya, tapi gimana masa depan armada ini setelah ngelewatin tahun 2026? Faktanya, sampai detik ini pun pesawat ini sama sekali nggak nunjukin tanda-tanda bakal pensiun tenang. Dari catatan operasi militer Epic Fury di tahun 2026, B-1B diterjunkan secara besar-besaran buat operasi pengeboman harian melawan target-target di Iran sebelum akhirnya ada gencatan senjata. Ini jadi bukti kuat kalau B-1 masih sangat diandalkan sebagai garda terdepan di panggung global. Saking pentingnya peran mereka, rencana awal buat pensiunin pesawat ini di awal 2030-an resmi ditunda. Sekarang, dokumen anggaran nunjukin kalau Kongres dan Angkatan Udara siap ngucurin dana 342 juta dolar. Buat apa? Buat memodernisasi setidaknya 44 unit B-1B ini supaya mereka tetap terbang dan beroperasi dengan garang sampai tahun 2027. Jadi, kesimpulannya ada di sini. Di saat Amerika lagi sibuk nyiapin kehadiran bomber siluman masa depan mereka, yaitu B-21 Raider, apa sih yang bisa kita pelajari dari ketahanan luar biasa layaknya zombie dari sebuah B-1 Lancer ini? Sebuah pesawat yang berkali-kali batal mati, ganti fungsi misi secara total, sampai sukses bangkit lagi dari tumpukan besi tua. Menurut kamu, gimana daya tahan sekeras kepala ini bakal terus ngebentuk arah aviasi militer di masa depan? Benar-benar sebuah pemikiran yang patut kita cermati kan? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.